Halo guys, what is up? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. So di video kali ini aku kedatangan temanku di sini. Ada siapa namanya? Nama aku Ode, halo semuanya teman-teman, salam kenal. Oke, ini sebenarnya Ode ini roommate aku sendiri di Perth. Tapi gak apa-apa lah ya, untuk guest star pertama kita hadirkan teman terdekatku. Thank you for having me. Oke. So di hari ini, di video ini kita mau bahas tentang ekspektasi dan realita di Perth. So sebelum kesana aku mau ngobrol dulu, mau nanya sedikit, kenapa sih Ode pilih Perth? Oke, simpel aja sih sebenarnya kenapa pilih Perth. Pertama dulu karena jurusan kuliahnya, yang kedua memang karena geographical proximity-nya. Kalau kuliahnya itu karena memang kemarin cari strategic communication itu sebenarnya ada beberapa ya. Salah satunya aku ingat banget di Columbia University, tapi requirement IELTS-nya itu tinggi banget menurut aku, yang sementara aku pengen banget nih langsung pengen kuliah. Jadinya pada saat itu milihnya yang di UWA, University of Western Australia. Di situ salah satunya yang memang ada tuh di Australia untuk spesifik strategic communication. Dan yang kedua geographical proximity, karena kemarin waktu COVID waktu S1 nggak sempat wisuda bareng orang tua gitu ya. Jadi harapannya nih ketika nanti aku kuliah di Perth di Western Australia, nanti bisa ngajak keluarga kalau udah wisuda kayak gitu. Oke, sebetulnya kurang lebih kita sama ya di sini sebagai students dan juga sempat aku mention di video sebelumnya kenapa aku pilih Perth, mirip-mirip lah ya. Aku pengen kuliah di Perth karena yang pertama dekat, yang kedua juga ada alasan lain. Apa sih yang kamu bayangkan dan nanti kayaknya di Perth bakal kayak gini deh aku sih sebelum benar-benar merasakan itu langsung di Perth? Sebenarnya banyak ya kalau misalnya bicara ekspektasi dan realita, tapi mungkin kalau satu yang paling jelas lah gitu ya adalah kondisi perkotaannya, Rik. Nah, kalau misalkan kemarin ekspektasi aku itu memang sudah dibilang sih kemarin, Perth itu emang kayaknya kotanya yang kayak separate gitu dari beberapa state yang lain, tapi di pikiran aku itu yang mungkin yang masih kayak mungkin kayak Melbourne, Sydney lah ya, maksudnya masih ramai, banyak gedung-gedung tinggi di setiap daerahnya gitu luas. And it turns out kalau pas aku sampai di Perth, aku lihat yang kayak where's people? Exactly. Nanti aku tunjukin ya, ini foto Jakarta, ini foto Perth. Jadi kayak kalian bisa lihat sendiri lah ya. Mungkin kalau kata orang Australia mungkin kayak ibu kota state itu kan gede, tapi bagi kita tuh kayak masih gede Jakarta gitu. Iya. Tapi in a way aku kayak gimana tetap merasakan adanya ketenangan ya, karena kenapa? Gini, di Perth itu menurutku ya oke aja lah meskipun sepi, tapi dalam artian kalau aku pribadi orangnya memang yang suka ketenangan, nggak selalu yang suka hustle kayak Jakarta, karena memang kenapa juga mau kuliah di luar negeri adalah mau escape dari hidup perkotaan ya kayak gitu. Jadi di Perth itu memang kalau misalkan mau cari pusat kota aja tinggal ke CBD, namanya Central Business District, emang nggak besar-besar kayak Melbourne atau Sydney atau Jakarta, tapi kayak untuk mencari suasana kota masih bisa lah, meskipun tutup jam 5 sore. Nah terus enaknya juga adalah setelah itu kalau misalkan mau cari, karena aku orangnya kayak suka adventure, suka social outdoor activities, jadi banyak banget kayak suburb-suburb itu yang memang pusatnya untuk kayak vacation, dalam artian kalau kamu suka anak pantai, taman, atau misalkan hal-hal terkait trekking, hiking, stuff like that, this is kotanya gitu. Oke, jadi emang semua setuju sih kayaknya kalau Perth tuh emang nggak seramai itu. Cuman balik lagi ada orang yang emang senang ketenangan dan juga nggak suka yang terlalu hidup pikuk, dan emang Perth middle lah ya, nggak yang sesepi-sepi itu. Betul banget. Oke, lanjut ke ekspektasi dan realita kedua. Apa nih kira-kira? Ekspektasi atau realita kedua ini mungkin kayak kita karena kampus kali ya, karena kan aku sebagai mahasiswa international student juga. Kan kalau di Indonesia gini, Rick, pasti kamu juga ngerasain kalau misalkan manggil dosen. Iya. Jadi itu yang kayak betul-betul ada gap banget gitu. Di Indonesia itu aku selalu manggil, kalau aku kan kuliahnya kemarin juga kebetulan di presiden, aku manggilnya selalu sir and miss gitu, atau ma'am gitu ya. Kayak halo sir. Bapak ibu. Iya, kalau di ini bapak ibu gitu ya. Jadi kayak kaku banget gitu. Jadi ada power relation antara seorang tentang guru atau dosen gitu ya dengan kita sebagai mahasiswa. And it turns out di sini tuh lu manggil nama aja udah enough gitu. Jadi misalkan nama dosenku Larissa, itu nggak usah lagi kayak Dear Larissa, Dear Miss Larissa atau apa gitu. Just call her name aja Larissa gitu. Gue pengen ini di email gitu. Pun kalau di kelas pun Larissa wanna something gitu. Jadi santai gitu. Apapun yang kita mau tanyakan itu enak gitu, keluar nggak ada rasa takut gitu. Itu sih maksud aku yang amazing. Ya setuju. Tapi mau gimana pun juga itu kan namanya culture ya. Dan kita di Indonesia memang harus menjunjung tinggi budaya yang udah ditanamkan sejak dulu, harus ada
sopan, tata krama segala macam. Tapi di sini memang se-free itu. Betul banget. Jadi ya lebih enak tetapinya di sini gitu ya. Aku lebih ini preferensi budaya yang santai, freedom gitu karena lebih my value ya, seperti itu. Oke, next. Yang selanjutnya apa nih? Ekspektasi realita ya ini ya. Aduh banyak banget yang namanya ekspektasi realita. Yang ketiga ya ini ya. Yang ketiga menurut aku itu mungkin lebih ke gaya hidup sih, Rik. Gaya hidup. Iya. Dimana kan ketika kemarin dibilangnya kota park itu misalkan kota yang memang terisolate gitu ya, aku pikir kegiatanku itu bakal terbatas dalam artian aku nggak bisa hanya apa-apa. Iya, dalam artian mungkin hanya seorang yang kutu buku belajar gitu ya, kuliah kampus pulang gitu. And it turns out ternyata dari so many activities yang I can do here in Perth gitu. Yang pertama mungkin yang bisa aku highlight adalah olahraga. Nah kemarin di Indonesia itu aku nggak sempat banget kayak mungkin aku hobi main bulu tangkis tapi kayak nggak bisa gitu main bulu tangkis karena nggak ada lapangannya atau nggak ada temannya. Nggak ada waktu. Nggak ada waktu, ya kalau nggak ada waktu gitu kan. Ya, terus nggak nge-gym juga nggak pernah. I never do gym in Indonesia sama I never do yoga gitu kan. Pas di sini kayak gaya hidup aku tuh berubah gitu loh, yang dimana aku bisa punya teman-teman yang saya hobi, punya waktu luang untuk main badminton dan lapangannya ada gitu ya. Terus misalkan juga mau nge-gym, fasilitas di depan aku tinggal sekarang itu juga menyediakan fasilitas gym, free dan private. Free dan private, dan untuk misalkan bisa belajar ya panggillah teman yang suka nge-gym gitu ya. Jadi kita bisa gym bareng gitu, nanti dia bisa bantu kita kayak ngajarin basic-basicnya supaya kita bisa tetap yang mentok-mentok kalau nggak ada teman ada juga personal trainer lah ya. Gampang lah pokoknya. Pokoknya semua accessible lah compare to yang kemarin di Indonesia, dan I've never expect that I can do these things gitu ya, karena kemarin ekspektasinya kuliah. Berarti ini jatuhnya ke work life balance kali ya. Yes, kayak di sini benar-benar life itu seharusnya balance itu. Nggak ada pressure, nggak ada apapun yang kamu pengen lakukan bisa kamu lakukan di sini. Setuju banget. Mungkin selanjutnya ada dari aku ya. Iya. Yang selanjutnya keempat, ini pasti kamu setuju juga sih. Apa tuh? Dari segi cuaca atau udara. Real Ini yang paling semua orang bisa rasakan, even kalian di Indo. Pasti kalian kalau lihat story teman kalian di luar negeri pasti kelihatan langitnya biru. Mungkin ada polusi tapi dikit banget, tapi hampir nggak ada polusi. Terus cuacanya lebih predictable. Yes. Predictable kayak apa contohnya? Predictable itu kayak contohnya misalkan mau pakai baju apa kan dengan cuaca itu. apa itu bisa diprediksi, tinggal lihat aja laporan cuaca di HP. Aplikasi weather tuh benar-benar sesuai sih, hampir akurat. Karena misalnya nih Rick, kalau misalkan hari ini tuh cuaca dalam 1 hari itu bisa berubah-ubah, kayak bisa jam segini itu panas, sebentar lagi 2 jam berikutnya hujan, bisa jam berikutnya berangin. Jadi kayak sudah harus tahu outfit yang harus digunakan di hari itu supaya bisa well prepared, and itu baru dilakukan di sini gitu. Di Indonesia ya udah pasti cuacanya kalau bukan hujan panas gitu kan. Iya, malah kadang nggak sesuai. Iya. Oke, dari kamu ada lagi nggak kira-kira? Mungkin kemudahan public transportasi. Oh iya, itu udah pasti juga. Iya, karena apa ya, menurut aku kayak kemarin itu ekspektasinya mungkin kalau Indonesia kan beda transportasi, beda kartu yang digunakan gitu. Jadi kayak misalkan aku kemarin MRT 1 kartu, LRT 1 kartu gitu kan, naik bus juga beda artinya gitu. Jadi mungkin expect kamu pas sebelum ke Perth kirain bakal seribet itu, ternyata enggak gitu. Ternyata dengan satu kartu yang namanya Transport. Kalau di Perth ya, cuma Iya. di state lain. Di state lain mungkin berbeda namanya, tapi ya sekarang kalau kita misalnya ngobrolnya di Perth, satu kartu itu bisa dipakai untuk bus, bisa dipakai untuk kereta, bisa dipakai untuk ferry, all in gitu, dan untuk student kita punya concession, jadi lebih murah. Dan itu juga bisa auto load gitu sih, sistemnya aku suka, jadi kayak untuk orang-orang pelupa. Gitu ini. Bisa kayak auto load gitu sih, balance dari HP, dari rekening kita. Oke. Next apa ya? Ekspektasi. Sebetulnya kalau disebutin, kalau di list bakal banyak banget. Cuman yang terpikirkan dan yang paling kerasa itu yang paling sesuai dengan kehidupan kita lah, yang relate ya dalam sehari-hari. Oh, paling ada sih. One more thing, kalau dari aku pribadi, ini sebenarnya berhubungan sama kontenku sebelumnya yang biaya hidup di Perth. Ekspektasiku tuh waktu di Indonesia kirain hidup di Perth atau di Australia itu bakal kayak semahal itu. Kata orang-orang yang di sosial media itu pada bilang, percuma di Australia gajinya gede atau penghasilannya besar tapi pengeluarannya juga banyak. Menurutku
Menurut lu gimana? Kalau menurut aku nggak necessary ya, tergantung lagi dari kembali lagi kita gaya hidupnya seperti apa. Kalau memang misalnya kamu makan di luar tiap hari dengan biaya, dan misalkan kamu dapat uang segini, makan di luar tiap hari ya pasti boros gitu. Kalau karena biaya makan di luar itu mahal. Tapi kalau misalkan kamu ke grocery store, misalkan masak, paling sekali 2 kali lah makan di luar, menurutku masih hemat dan masih bisa saving more gitu. Dan masih bisa kirim ke keluarga juga. Dan groceries di sini juga masih oke lah, nggak yang berkali lipat dari Indonesia gitu. Kayak contohnya beras, mungkin di sini nggak semua orang makan nasi, cuman di sini beras tuh hampir atau bahkan sama kayak di Indonesia. Per kilo itu di sini $1,5 atau $2 lah, 20.000, kayak lebih mahal dikit, nggak sampai 2 kali lipat gitu sih. Tapi untuk Australia standar itu very cheap. Itu very cheap sih. Mungkin faktor lain juga karena di sini banyak Asian, banyak orang-orangnya multikultural, jadi orang banyak demand untuk makan nasinya juga banyak, jadi beras bisa murah mungkin. Selain beras juga buah-buahan sama sayur-sayuran menurutku masih murah ya, jadi aku bisa makan buah tiap makanya hari, makan sayuran nutrisinya orang-orang di sini tuh kayak enak karena emang murah gitu. Apapun bisa mereka beli. Kecuali mungkin memang buah-buahnya itu buah-buah tropikal gitu yang bisa tumbuh di sini. Tapi kalau misalkan kayak banyak anggur, apple, banana itu kayak yang tropikal tuh kayak buah naga. Iya nggak sih? Mangga juga termasuk yang kemarin beli buah naga, gila sih mahal banget. Kayak berapa sih kemarin? $15 2 biji, kayak oke, nggak bakal beli lagi. Kan kemarin sempat lihat rambutan kayak itu mahal banget. Iya, rambutan cuma beberapa biji doang gitu. Yang di Indonesia kita kayak tinggal nyawang tetangga. Kalau kelapa, aku belum pernah sih lihat di sini kelapa. Kelapa belum pernah. Kayak di pantai doang. Dan itu pasti mahal sih kayaknya karena tropical juga. Yes. Oke, I think it's enough karena kalau di list bakal banyak banget. Jadi mungkin itu yang bisa kita highlight. Nanti ada part 2 kali ya. Iya, kalau ramai part 2. Kalau ramai lanjut part 2 ya guys ya. Oke, lastly mungkin aku bakal minta closing statement ke Ode untuk kalian teman-teman siapapun itu yang mau ke Australia ataupun ke Perth khususnya. Apa sih yang harus diluruskan gitu, mitos-mitos atau info-info yang nggak valid setelah Ode rasakan berbulan-bulan di sini? Yang pertama sih mitosnya adalah meskipun pada akhirnya memang nyatanya part itu sepi, itu nggak berarti kalian nggak bisa ngelakuin aktivitas yang kalian suka dan nggak punya kegiatan sama sekali. Itu mitos yang paling tetap hidup kok gitu. Yes, exactly gitu. Itu yang menurutku bisa cepat dipatahkan ketika orang bilang kotanya sepi atau yang lain sebagainya, and you just being alone for the rest of your life, being isolated, is totally not that way gitu. Jadi aku merasakan justru dengan kesepinya kota ini aku merasakan ketenangan, tapi aku juga tetap bisa melakukan banyak hal, melakukan hobi-hobi aku, termasuk kayak jalan-jalan ke beberapa suburb, mengeksplor many things, terus ketemu orang-orang yang multicultural, dan menurut aku itu yang memang harus kita patahkan. Tapi ini nggak tahu aku doang atau kamu juga kan? Karena part ini nggak terlalu ramai, jadi membuat kita tuh kangen Indo sih. Iya. Suasananya mungkin Indo tuh kayak crowded, tapi sometimes ketika kita udah mulai jenuh, misal lebih dari 6 bulan misal kemarin, kayak udah mulai jenuh karena kita kangen Indo aja. Tapi enaknya adalah pas kita masuk kuliah itu kayak udah ada tiket murah untuk balik ke Indonesia. Ini juga ekspektasi akhir, ekspektasi realita mungkin bagi closing. Yang kemarin ekspektasi itu aku bakal kuliah di Perth, aku bakal pulang nanti setelah kuliah gitu. Jadi 1,5 tahun aku kuliahnya, nanti aku baru pulang ke Indonesia. Karena memang pas kita berangkat guys, itu tuh tiket mahal semua gitu. Dan nggak ada yang direct flight gitu kan, harus ke Sydney atau Melbourne dulu. Pas kita baru 1 semester kuliah, ada maskapai baru yang berisik. Ada maskapai baru yang open direct flight, dan itu murah gitu tiketnya, jadi kayak enak untuk pulang. Iya, jadi baru 3 bulan kuliah, 4 bulan gitu. Unexpected sih, kita bisa pulang, bisa balik Indo sebelum lulus gitu. Ya, mungkin itu aja sih. Mungkin kalau ada ide konten atau yang kalian pengen tahu lebih lanjut tentang Perth, boleh komen di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. See ya in the next video. Bye. Bye.